Halo, kembali lagi bersama gue Jimmy Yu di Wedding and Sangjit Tips and Tricks untuk episode yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita memulai video pada episode kali ini, silahkan tekan dulu subscribe, like, komen, dan juga share-nya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar Wedding and Sangjit Tips and Tricks, terutama di masa new normal ini. Ikutin terus! Di episode yang ketiga ini gue akan membahas mengenai uang lamar dan juga uang susu. Yang mana ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu muncul untuk mereka-mereka yang mau melakukan sanggit, terutama dari para mama-mamanya. Berapa sih uang susu yang harus diberikan atau uang lamar yang harus diberikan? Sebetulnya pembahasan tentang uang susu dan uang lamar ini sudah ada di video-video gue sebelumnya, tapi nggak apa-apa karena ini tips dan juga trik. Jadi gue harus lengkapin episode-episodenya ya. Uang susu adalah uang yang diberikan oleh orang tua atau keluarga dari calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita untuk menggantikan biaya hidup untuk membesarkan sang calon mempelai wanita atau uang susunya. Yang pasti ini hanya simbolisasi karena tidak mungkin bisa digantikan semua. Dan simbolisasi itu berapa? Terus terang jawabannya gua nggak tahu. Ya. Kenapa gue bisa nggak tahu? Karena memang uang susu itu sudah diletakkan dalam sebuah angpau dan angpaunya itu tidak pernah dibuka, ya. Selain itu juga begitu uang susu diterima langsung masuk ke dalam kantong dan that's it. Nah, untuk uang angpau lamar, angpau susunya sendiri kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada tulisan L, ya. Kemudian ini ada tulisan S, artinya lamar dan juga susu. Let's say ini adalah angpau untuk uang lamar ya. Berapa sih jumlah uang yang bisa masuk ke dalam angpau sebesar ini? Saya rasa paling 1-2 gepok saja juga sudah cukup ya, sudah cukup penuh. Tinggal pecahannya aja, pecahan berapa? 2.000, 5.000, 20.000, 10.000, 50.000 atau 100.000. Kalau masuk satu gepok isinya gepokan pecahan 2.000, ya sudah, terima saja ya. Tapi kalau ini pecahannya atau mungkin 100.000 atau mungkin $100 US misalnya satu gepok, I don't know ya. Tapi yang pasti satu amplop ini biasanya bisa masuk sekitar 1-2 gepok saja. Oke? Itu adalah untuk uang susu. Nah, sekarang kita berbicara tentang uang lamar. Apa sih uang lamar? Uang lamar itu banyak istilahnya, ada yang sebut uang dapur, uang pesta, pengkim, dan lain-lain. Itu semua adalah sama sebetulnya uang lamar. Saya lebih setuju disebut uang lamar karena begini. Kalau disebut uang pesta, kenapa ada yang sebut uang pesta? Uang pesta itu adalah uang yang digunakan untuk membiayai pesta. Ya, zaman dulu ketika belum ada teknologi yang namanya telepon, orang menggunakan simbol-simbol isyarat-isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Contoh, seorang calon mempelai pria, keluarganya memberikan uang lamar sebesar 10 juta rupiah. Kalau uang tersebut dikembalikan oleh pihak mempelai wanita sebanyak 5 juta rupiah, maka artinya pesta ini akan dibiayai 50-50, 50%, 50%. Kalau seandainya dari 10 juta dikembalikan kepada pihak mempelai pria 9 juta, cuman diambil 1 juta, maka artinya pihak mempelai wanita hanya akan mengeluarkan biaya sebesar 10% saja. Kalau dikembalikannya justru 1 juta dan diambil 9 juta, itu berarti justru pihak mempelai wanita akan menyelenggarakan pesta dengan biayanya sendiri dan pihak keluarga mempelai pria hanya ikut 10% saja, terbalik dari yang sebelumnya. Ya, itu adalah simbol-simbol yang biasanya dilakukan oleh calon mempelai zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada teknologi handphone, sudah ada WhatsApp dan lain-lain. Saya rasa hal-hal seperti itu sudah tidak etis dilakukan ya. Kalau mau keluar berapa ya tinggal ngobrol aja gitu, beres. Nah, yang ada sekarang uang lamar ini diberikan sebagai simbol-simbol dengan angka cantik. Misalnya 9.999.000. Nanti diambil, katanya diambil 99.000-nya atau diambil 9.000-nya atau diambil 999.000-nya. Itu terserah ya, silahkan. Tapi yang saya tahu uang lamar ini berapapun jumlahnya, mau angka cantik boleh, mau angka bulat 10 juta boleh, 20 juta boleh, terserah. Tapi yang pasti uang yang diambil itu adalah lembaran paling atas dan lembaran paling bawah. Tarik ya, 2 lembar saja. Kenapa seperti itu? Karena ada satu idiom dari
ada satu ungkapan dari orang Chinese, itu adalah Yu Tou, Yu Wei. Yu Tou itu ada kepala, Yu Wei itu ada ekor. Artinya segala permasalahan itu harus selesai, harus tuntas dari awal sampai selesai. Ya, demikian penjelasan mengenai uang susu dan uang lamar. Saya tutup episode yang ketiga ini. Dan sekali lagi jangan lupa, apabila kamu merasa video-video ini bermanfaat, silahkan pencet subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Dan kalau perlu juga like, komen, dan juga share-nya. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!